Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li sanga ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa wusan ila ruhi musannif muallif kitab Matnul Ghoyah wa Takrib Al-Qadhi Al-Imam Abi Suja Al-Isfahani As-Syafi'i Al-Ash'ari rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Petorongan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan, khususan ila ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajar rutin kitab takrib setiap hari Selasa ba'da maghrib di Mushola Darut Taqwa Indro Kebomas Gresik Jawa Timur. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala lan diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang minulya, halaman 20 nggih. Halaman 20 masih menjelaskan tentang sunnah dari sholat Aid atau khutbah Aid. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal wa sholatul aidaini lan utawi sholat Id, sholat riyaya loro iku sunnatun muakkadatun, sunnah muakkad. Wa hiya lan utawi sholatul aidaini iku rakaatani rong rakaat. Yukabbiru takbir fil ula ing dalam rakaat awal sab'an ambal ping 7 siwa takbiratul ikhrami saliyane takbiratul ihram. Wa fi tsaniyati la ing dalam rakaat yang kedua iku takbir khamsan ping 5 siwa takbiratul qiyami di luar dari takbir berdiri. Kemudian wa yakhtubu lan khutbah sapa imam ba'dahuma sa'wase salat rong rakaat khutbataini ing khutbah loro. Yukabbiru takbir sapa imam sapa khatib fil ula ing dalam khutbah kang awal tis'an ambal kaping 9. Wa fil tsaniyati lan ing dalam khutbah kedua sab'an takbir ambal ping 7. Para hadirin rahimakumullah, niki tentang takbir di dalam khutbah hari raya nggih. Jadi di dalam khutbah hari raya itu ada disunahkan takbir. Pada khutbah pertama niku takbir tis'an ping 9. Fithaniyati lan takbir khutbah kedua itu sab'an 7 kali takbir. Dan kedua takbir ini itu sudah menjadi ittifaq, kesepakatan dari 4 madhab bahwa hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Niki diterangkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwatiyah. Jelas bahwa 4 mazhab niku mengatakan khutbatu sholatil aidi sunnatun. Khutbah sholat Aid itu hukumnya sunnah. Wahada dan khutbah bittifaqil madzahibil fiqhiyah telah menjadi kesepakatan 4 mazhab di dalam fikih, termasuk Al-Hanafiyah mazhab Hanafi, Al-Malikiyah mazhab Maliki, Wasyafi'iyah mazhab Syafi'i, wal Hanabilah mazhab Hambali. Berarti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu bittifaqil madzahib mengatakan bahwa takbir di dalam khutbah pertama
dan khutbah kedua hari raya hukumnya sunnah. Kalau ada khotib hari raya yang lupa tidak membaca 9 takbir, yang lupa tidak membaca 7 takbir, maka sah khutbahnya. Atau misalnya khotibnya kurang dari 9, ya kurang dari 9 atau lebih dari 9, khutbah kedua kurang dari 7 atau lebih dari 7, itu tidak mengurangi keabsahan khutbah, sebab hukumnya sunnah. Niku mawon. Sami kali hukumnya sholat id yang rakaat pertama niku takbiratnya 7 kali, kemudian rakaat kedua khamsan 5 kali. Kalau imam sholat id itu lupa tidak membaca takbirat baik di rakaat pertama, rakaat kedua, maka tetap sholat idnya sah, tetap sah. Kau usah rame, iku lho imame gak takbir ping 7. Rakaat pertama itu jarang lupa, Pak. Sering lali rakaat yang kedua. Sebab mari ngadeg Allahu Akbar langsung Fatihah, kebiasaan sering lali pada rakaat yang kedua. Kalau terjadi begitu, maka makmum tidak usah protes, ikut saja, sebab sholatnya tetap sah baik bagi imam maupun bagi makmum. Paham ya? Sama dengan takbirat di dalam khutbah pertama, khutbah kedua juga hukumnya sunnah. Tapi walaupun hukumnya sunnah, kalau panjenengan khutbah, maka jenengan terkena rukun-rukun seperti rukun khutbahnya sholat Jum'ah. Niki terangkan kan Imam Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawasuriyah. Dalam kitab beliau, kitab Minhajut Thalibin, beliau jelas mengatakan wa yusannu ba'daha, dan disunnahkan setelah sholat Id apa? Khutbatani, khutbah 2. Berarti hukumnya sunnah. Wa arkanuha, dan rukun-rukunnya khutbah, wa arkanuhuma, dan rukun-rukun khutbah 2 hari raya kahiyal jumu'ah, kayak seperti rukun-rukun khutbah Jumat. Ya. Wa yu'allimuhum fil adhal udhiyah, dan isinya adalah menjelaskan tentang udhiyah, korban kalau khutbah Idul Adha. Terkait korban niku mawon keutamaan niku salat dari Idul Adha. Jelas oleh Imam Nawawi niku dawuh wa yusannu wa yundabu, hukumi sunnah, hukumi mandhub, maka cukup kita mengatakan itu adalah merupakan pendapat dari kalangan mazhab Syafi'i. Ya, jelas Imam Nawawi salah satu muhakkik ya dari mazhab Syafi'i. Para hadirin rahimakumullah, ulama abad 18-19 nikulah ulama Imam Nawawi, ulama abad 12 Masehi. Lah, untuk ulama abad 18 abad 19 Masehi niku sama pendapatnya. Coba kita lihat di dalam kitab I'anatul Talibin karangannya As-Sayyid Al-Alim Al-Alama Al-Faqih Abu Bakar Asy-Syata Ad-Dimyati Al-Maki Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1893 Masehi di Ma'la Mekah. Beliau jelas dalam kitabnya mengatakan tetap kalimatnya wa yusannu khutbatani ba'da fi'li sholatil aidi, disunahkan khutbah 2 ba'da fi'li sholatil aidi, sakwuse salat Aid. Nggih, sakwuse salat Aid. Jadi ulama Syafi'i abad 12, ulama Syafi'i abad 18 tetap pendapatnya bahwa khutbah 2 pada hari raya itu hukumnya sunnah. Antara sholat dan khutbah tidak ada satu paket, dewe sunai.
jenengan sholat Id kemudian tidak ikut khutbah Id sampai wangsul sah sholat Idnya, tapi gak mendapat keutamaan khutbah Id. Ya, jenengan misalnya ya sholat Id kemudian mendengarkan khutbah Id, maka jenengan mendapat kesunahan khutbah, pahalanya niki. Nggih. Lah, tetapi walaupun hukumnya sunnah, Pak, ulama kontemporer termasuk ulama Syekh Mustafa Dzib Al-Bugha, Syekh Mustafa Said Al-Khin, Syekh Yusuf Al-Surbaji, ketiganya ulama Al-Azhar dari mazhab Syafi'i, nggawe kitab jenenge kitab Al-Fiqhul Manhaji alal Madhabil Imam Syafi'i, menukil berbagai pendapat ulama-ulama Syafi'i mulai abad sakmono sampai sakmin, disimpulno bahwa tetap khutbatani fi sholatil Aidi hukumnya sunnah. Hopes kan tabi'in, ulama madhab, ulama abad 12 Masehi, ulama abad 18, ulama abad 1920 tetap pendapatnya sunnah. Soalnya yang saya ubah, saniki usum wong ngedu pendapatnya internal Syafi'i. Contohnya YouTube ini kalau delok rungokno, Syafi'i dengan Syafi'iyah berbeda. Pendapat Imam Nawawi tetap berbeda. Tak delok, tak pelajari, ya tetap podo. Tetap podo. Berarti beliaunya berbohong atas nama mazhab Syafi'i. Coba wong gak tahu ngaji, yo ae, Pak. Oh iya. Tapi sing tahu ngaji, lho kok ngene, berarti berbohong, nggih. Para hadirin rahimakumullah, tiga ulama niki dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji dawuh, walaupun hukumnya sunnah, tetapi beliau tetap berpesan kepada kita semua, ya, tidak meninggalkan khutbah Jumat. Walaupun sholat Id, tetapi tidak meninggalkan khutbah Jumat, tetap mendengar dan mengikuti khutbah Id, tetap mendengar mengikuti khutbah Id, Jumat, khutbah Id, ya, tetap tidak seharusnya ditinggalkan untuk mendengarkan khutbah Idul Adha dan Idul Fitri. Ini beliau begitu, jangan ditinggalkan. Berarti sholat Id tanpa khutbah sah, ya. Sholat Id tanpa khutbah artinya Id tidak pakai khutbah sah. Sampai sholat Id gak melok khutbah, ya sah. Nggih. Tapi kan khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri satu paket. Nah, Jumat satu paket. Kan Jumat. Sholatnya dan khutbahnya satu paket. Kalau sholat Jumat kan khutbahnya dulu. Ya. Berarti khotib tidak boleh batal. Betul. Kalau Idul Fitri Idul Adha sesudah sholat, padahal tadi khutbahnya juga sunnah, berarti harus tidak batal khotib. Iya. Boleh. Ya. Jadi begini. Mengapa khutbah Jum'ah dilakukan sebelum sholat? Sebab khutbah Jum'ah adalah syarat terpenuhinya sahnya sholat Jum'ah. Sesuatu syarat harus dilakukan terlebih dahulu. Makanya khutbah Jum'ah disi baru sholat Jum'ah. Paham ya? Sedangkan khutbah Id, sholat Id dan sholat dan khutbah Id itu adalah pelengkap saja. Kalau misalnya khutib sholat Id itu suci, kemudian ketika khutbah itu berhadas, tidak mengurangi keabsahan khutbahnya, boleh. Tapi kalau khutbah Jum'ah wajib suci. Kalau baleni sholat Id, ya, niku imame harus suci, harus. Tetapi kalau khutbah Id, khotibnya misalnya batal di tengah-tengah khutbah Id, lanjutkan, tidak
apa. Sebab niku memang begitu fikihnya. Paham nggih? Pun, lanjut nggih. Pun. Kalau baleni malih nggih. Nah, berarti sholat id sampean enggak ikut khutbah id, maka sholat sampean sah. Terus sampai sholat id tanpa khutbah id juga sholatnya sah. Sebab khutbah id bukan syarat dari sholat id, tetapi pelengkap, sama-sama sunnah, berdiri sendiri. Paham ya? Nah, sampai sholat Jumat gak melok khutbah juga sah sholatnya, Pak. Sebab khutbah syaratnya sholat Jumat. Makanya khutbah gak sah Jumatan, walaupun sholat Jumat sah, tetap gak sah. Sebab satu paket. Paham ya? Iya, Pak. Makanya khutbah hati-hati. Nah, para hadirin rahimakumullah, nggih. Mazhab lain sama termasuk dari kalangan ulama Hanafi. Imam Baharuddin An-Najari Al-Marginani Al-Hanafi rahimahullah sing wafat tahun 1219 Masehi, dalam kitab Al-Mukhidul Burhan beliau dawuh jelas, walau tarokal khutbata, dan meskipun meninggalkan khutbah fi sholatil aidi, di dalam sholat aid, ya, tazuzu sholatul aidi, maka dia boleh, tetap diperbolehkan sholat id, artinya tetap sah. Jelas maknanya, walau tarokal khutbata, dan seandainya sampai meninggalkan khutbah id, tazuzu, maka diperbolehkan. Jelas nggih? Makanya Pak, khotib niku nyuwun sewu, lek dadi khotib salate dhisik terus khutbah id, ketika khutbah ndelok jamaah ninggalno gelanggang, ati niki masyaallah. Lho nggih, pertama kalau remen ngoten Mbak, khutbah pertama id pertama kali niku loh, wong mulai perasaan sendiri. Jadi pelajaran ya, perasaan ya, gak enak pada khutbah. atau prasangka. Oh, balik nafake, berarti wong sing gak melok ngrungokno khutbah tidak apa-apa. Bosohe kitabe walau taroka, meskipun mereka ninggal Pak, berarti gak melok, ngoten. Bahasa jelas, walau taroka, walaupun sampai ninggal ya gak masalah. Tazuzu sholatul id, boleh dan sah sholat idnya. Paham nggih? Nggih. Kok tadi khotib ndelok makmume karo separuh wis buyar. Sing diwaca buyar. Nah niku gak apa-apa. Nah, para hadirin rahimakumullah. Jadi peserta sholat id, baik Idul Adha, Idul Fitri, artinya apa? Tidak ada kewajiban mengikuti dan mendengarkan khutbah id. Cuma eman, sebab ada banyak keutamaan. Hukumnya sunnah niki Pak. Loh, Kanjeng Nabi piyambak niku lho, ketika mau khutbah niku mempersilahkan sahabatnya niku kon melo khutbah lungguh, gak melo khutbah mulya. Kanjeng Nabi Pak. Lho ngeten hadise. Jadi wonten hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, nggih. Juga termasuk riwayat Abdullah As-Sa'ib, ya, Al-Ansari radhiyallahu an. Sahabat Abdullah bin As-Sa'ib niki sahabat yang luar biasa, termasuk sahabat yang hafal Quran dan sahabat yang ahli qiraah pertama di Mekah. Niku sahabat Abdullah bin As-Sa'ib Al-Mazumi Al-Maqi. Nggih, niku sahabat Kanjeng Nabi. Beliau niku belajar tahassus Quran dumateng sahabat Ubay bin Ka'ab Al-Ansari sing wafat tahun 656 Masehi di Baqi Madinah. Murid Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini adalah imam pertama dari tarawih 20 rakaat di zaman Umar bin Khattab. Makanya yang saya Pak, Ibnu Abbas
radhiyallahu an, nggih, sing wafat tahun 687 Masehi di Taif, setiap beliau ziarah ke Mekah, setiap haji atau umroh ke Mekah, maka beliau pasti mengunjungi ziarah kepada makam sahabat Abdullah As-Sa'ib Al-Mahzumi, ndonga to mriku, tahlil ten mriku Ibnu Abbas. Lah lek ana wong kok ngarani kok marani kuburan ndonga mbek ngene kuburan, lho Ibnu Abbas wis nglakoni. Ini sohe nih, cuma gak ada kerungu panjenengan nggih. Kan memang gak pernah ceritakan, so ngoco gak ceritakan, sampai gak kerungu ngoten, Pak. Nggih, pun balik nggih. Jadi wonten riwayat dari sahabat, nggih. Sahabat tadi Abdullah bin As-Sa'ib juga termasuk riwayat sahabat Ibnu Abbas, beliau dawuh. Niki riwayat dari Imam Abu Dawud rahimahullah sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah. Napa hadise qala, ya, beliau berkata, syahidtu ma'a Rasulillah, saya menyaksikan bersama Rasulullah, ya, al-Aid, salat Aid, ya, falamma qada sholata, dan ketika setelah mau melakukan salat, ya, setelah melakukan salat, qala, Nabi dawuh, napa dawuhe, inna nakhtubu, saya mau khutbah. Tadi Nabi kemudian dawuh, faman ahabba ayyajlis, sapa sing seneng lungguh fal lil khutbati, mendengarkan khutbah, fal yajlis, maka duduklah. Faman ahabba, sapa sing seneng, ya, sapa sing enggak seneng, ya, ayyadhaba, ngoko mulia, fal yadhib, dan mulia. Ini Kanjeng Nabi piyambak, Pak. Fal yadhab, mongko mulia. Loh, sampeyan niku lho, umat Kanjeng Nabi lah kok mangkel. Ana wong apa gak melok ngrungokno khotbah sampeyan. Ya, Kanjeng Nabi dawuh, lek awakmu seneng, ya, ngrungokno khotbah Id, fal yajlis, lungguh wong. Lek gak seneng, fal yadhab, mulia. Niki Kanjeng Nabi. Makanya ulama-ulama mengatakan sepakat hukumnya sunnah. Nggak ngerti. Kok oleh mangkel, Pak. Aku khotbah loh, ditinggal jamaah. Loh, sampean gak dipamiti. Nabi niku ngongkon, mulia Kak, lek gak gelem mulia, gelem lungguh wae. Mumpun. Ya, cono ya, enggak usah mangkel. Ya. Ini akal-akal aja ngono sampean. Woten niru Pak wedi. Mulai kabeh buyar ngene. Wong ya. Para bapak ingkang rahmati, jadi pelaksanaan khutbah hari raya global ini itu ulama sepakat dilakukan setelah sholat Id. Kalau dilakukan sebelum sholat Id maka tidak sah. Tidak sah. Niki wonten keterangan saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, riwayat sahih Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hanbal, kata ulama hadis yang merawikan hadis niki saking Ibnu Abbas, beliau mengatakan, saya menghadiri sholat Id bersama Rasulullah, kemudian bersama Abu Bakar, bersama Umar bin Khattab, bersama Utsman bin Affan, wa fakulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah, dan setiap mereka ya sholat sebelum khutbah. Paham ya? Id. Makanya ulama sepakat khutbah Id dilakukan setelah sholat Id. Nggih. Salat Id. Jadi kalau khutbah Jumat dilakukan sebelum sholat. Kalau khutbah Id dilakukan setelah sholat. Sebab khutbah niku khutbah Jumat termasuk syarat dari sholat
Jumat. Setiap syarat harus didahulukan. Jenenge syarat. Nggih niki. Lah, para hadirin rahimakumullah, kenapa sholat Jum'ah dilakukan, khutbah Jum'ah dilakukan sebelum sholat Jum'ah, dan kenapa sholat khutbah Id dilakukan setelah sholat Id? Maka dijawab oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Misri rahimahullah, sing wafat tahun 1489 Masehi di Mesir. Dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan, dia mengatakan, nopo perbedaan keduanya dalam masalah itu adalah murni ittiba Rasulillah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i Al-Makki rahimahullah, sing wafat tahun 1566 Masehi di Ma'la Makkah. Dalam kitab beliau, kitab Tuhfatul Muhtad Syarhul Minhaj, beliau mengatakan sama, bahwa perbedaan khutbah Jum'ah dan khutbah Aidaini itu sebab ittiba, mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah niki Pak, sakniki ngeten, perbedaan antara khutbah Jum'ah dengan khutbah Id niku wonten ditulis oleh Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 2015 yang lalu di Nawasuriyah. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, beliau mengatakan perbedaan khutbah Jum'ah dengan khutbah Id itu ada beberapa perbedaan. Yang sewu para khatib niki kedah semerep niki Pak. Para khatib Jum'ah niki mumpung online nggih, online dirungokno. Para khatib semerep harus semerep ilmu niki. Perbedaan antara khatib Jum'ah dengan khatib Id niku wonten beberapa perbedaan mendasar, dijelaskan, disimpulkan oleh Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Napa perbedaannya? Wonten songo. Wah, wonten songo, Pak. Siji, Jumat Id, khutbah Jum'ah dilakukan sebelum sholat, khutbah Id dilakukan setelah sholat. Pun nggih, satu. Yang kedua, di dalam khutbah Jum'ah langsung diawali hamdalah, tetapi dalam khutbah Id disunahkan takbirat tis'an fil ula dan takbirat sab'an fil thaniyah. Disunahkan takbir awal dimulai takbir 9 dan khutbah kedua dimulai takbir 7. Paham ya? Niki cuma hukumnya sunnah. Tapi rata-rata yang sewu Pak, di luar kita Syafi'i yang sewu sebelah, kelompok sebelah gak takbir langsung podo kalau sholat khutbah Jum'ah. Duh, sampean mboten semerep nggih ngelok khutbah wong liya ngene. Duh, takbire gak ono, langsung alhamdulillah. Padha karo khutbah Jumat. Napa mangke kok critani napa niku. Urut mawon nggih. Nah, kemudian yang ketiga, khutbah hari raya niku ono sunah. Ya, napa sunahe? Ketika khatib membaca takbir 9 kali, jamaah boleh mengikuti dengan sir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar boleh ya. Tapi lah khutbah Jumat dia oleh meneng. Kalau niru-niru. Niku bedane nggih. Kemudian ya, nomor 4 ya, tidak disunahkan duduk jika naik mimbar, langsung menyampaikan khutbah. Ini di khutbah Id. Khutbah Id langsung nggih. Nah, kemudian kalau khutbah hari raya tidak disyaratkan khatib harus suci dari hadas. Kalau baleni untuk khutbah Id, khatibnya jika batal di tengah-tengah khutbah maka lanjutkan, khutbahnya tetap sah. Paham nggih?
Ya, iki sing jarang semerep, Pak. Jarang semerep. Beda antara khotib Jumat dengan khotib hari raya. Lu misalnya kepentut misalnya nggih, khotib Idul Adha, Idul Fitri, lanjut mawon. Sing penting gak ambu, Pak. Belain misalnya ngentut capake mambu. Wah, iki ngare fitnah nih kan. Kemudian nggih, khutbah Jumat itu wajib berdiri bagi yang mampu. Tetapi khutbah Id yang sunnah itu walaupun khotibnya bisa berdiri, boleh dengan duduk. Boleh. Bahkan boleh dengan berbaring. Tapi ya gak pantas nggih. Mosok khotbah mbek turu-turuan yo gak pantas. Tapi fakene angsal. Khotbah Id boleh, ya. Boleh khotbah Id dengan duduk. Tetapi ulama Syafi'i mengatakan walaupun khotbah Id boleh dengan duduk, lebih afdal tetap berdiri, ya. Dah, ya terus pun di mana misalnya khotib endek kados kula niki. Ya kon ngatek, mesti ngatek iki. Repot ya. Nah, kemudian perbedaan yang lain adalah, ya. Khutbah Jumat niku dua khutbah. Ya, khutbah awal, khutbah tsani. Untuk khutbah Id niku beda pendapat. Ana sing ngarani tetep dua khutbah, ana sing ngarani tetep satu khutbah. Niki perbedaan pendapat, nggih. Tetapi yang jelas menurut empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali niku mengatakan, nggih, memang tidak harus dua khutbah. Sebab khutbah pertama dari Idul Fitri, Idul Adha itu memang rukun. Dalam arti untuk khutibnya rukun, khutbah kedua sunnah sebagian ulama. Tetapi empat mazhab tetap mengatakan, ya, terutama yang sewu nggih, Imam Malik niki sing wafat rahimahullah, sing wafat tahun 796 Masehi di Baqi Madinah. Dalam kitab Al-Mudawwanah beliau dawuh tegas, semua khutbah itu harus dipisah dengan duduk di antara dua khutbah, ya, termasuk Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, ya, termasuk. Lho sinten sing ngamen sah khutbah mangke. Nggih, empat mazhab mengatakan dua khutbah. Dia duduk di antara dua khutbah. Baik khutbah Jumat, khutbah Aidaini, khutbah Istisqa, khutbah Arafah dan sebagainya, semua kata beliau harus duduk di antara dua khutbah. Berarti dua khutbah ini keputusan jumhur ulama, termasuk mazhab Syafi'i. Lho sinten saya mengatakan satu khutbah, nggih. Sinten saya mengatakan satu khutbah. Oh, Imam Syafi'i piyambak niku dua khutbah kok jelas. Imam Syafi'i niku Pak ten jelas mengatakan, nggih, as-sunnatu ayyah-tubal imamu fil aidaini khutbataini. Disunahkan, lho sunnah. Disunahkan khutbah imam khutbah dalam salat Id khutbataini, dua khutbah. Berarti dua khutbah dalam Id niku, ya. Yang pertama kalau dilakukan rukun, yang kedua sunnah. Cuma Imam Syafi'i mengatakan tetap khutbataini, khutbah dua, paham ya? Khutbah dua, ya. Kemudian yafsilu bainahuma bijulusin, dan di antara dua khutbah itu hendaknya duduk. Sama dengan pendapat Imam Malik, sama nggih. Jadi Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i niku sami tetap dua khutbah, disunahkan duduk di antara dua khutbah. Paham? Kemudian para hadirin, wonten boten tiyang khutbah Id satu khutbah saja? Ada. Nyuwun sewu Pak,
Ini termasuk sebagian besar amaliyah dari teman-teman Muhammadiyah. Tapi nggak semua, ya. Sebagian dari teman-teman Muhammadiyah hanya satu kali khutbah, tidak diselingi duduk di antara dua khutbah, sebab mengambil cuma satu khutbah. Langsung tutup dungo langsung, Pak. Selesai. Ini kalau nate, Pak, pengalaman ini nyoto. Kalau khutbah ten Hotel Syahid Surabaya. Khutbah itu ya tahun 2012-13 saya lupa nih. Khutbah mereka di BCI. Kata khutbah di BCI, Ustaz, mangke khutbah sepindah mawon. Waduh. Kasih ya, Pak. Diringkes gitu. harus dilakukan. Jadi khutbah pendahuluan isi dungo ya Allahumma fir dan selesai buyar satu kali, Pak. Kudu siap. Cara di bisi wingi Ustaz satu kali nggih siap. Nek kate khutbah, Pak, kate munggah Ustaz satu kali nggih. Tak biasa niku nggih. Nah, kemudian yang mengatakan satu khutbah ya mewajibkan satu khutbah itu adalah pendapat ya. Kalau Muhammadiyah tetap sunnah, Pak. Ada yang dua, ada yang satu, tetap cuma sebagian satu. Tetapi yang mewajibkan adalah kelompok Wahabi. Wahabi niki adalah fatwa dari Syekh Saleh Utsaimin. Ya, dalam kitab beliau Syarhul Mumti' mengatakan bahwa khutbah Id itu cuma satu khutbah. Nggih. Wis gak usah liya-liyane, Pak. Sing penting kita memegang jumhur ulama 4 mazhab, termasuk mazhab kita, mazhab Syafi'i, bahwa khutbah Id adalah 2 khutbah dan dipisahkan tetap apa? Bainahuma bijulusin, di antara 2 khutbah disunahkan duduk. Kayak khutbah Jumat niku nggih. Ya sampean lek dikon khutbah Id ya eco ya soalnya sunnah. Tetapi hati-hati, Pak. Seperti kata mazhab Syafi'i Imam Nawawi nggih, khutbah hari raya memang hukumnya sunnah, tetapi pelaksanaannya ya wa arkanuhuma, dan rukun-rukun kedua khutbah Id kahiyya khutbatul Jum'ah, seperti rukun khutbah Jumat. Tetap ono takbir sunnah, tetap hamdalah, tetap ono sholawat, tetap ono siji ayat, tetap ndongakno kaum muslimin. Niki tetap dilakoni sama kahiyya khutbatul Jumat. Niki, Pak, nggih. Jadi khotib niku kudu ngerti ilmu. Kalau nate nggih niku tanglet dan khotib biasa kanca-kanca khotib niku nyun sewu guyonan nang warung-warung niku. Ustaz, sampean khotbah laris nemen. Nggih, alhamdulillah. Rukun khotbah si apal ta? Lah iku. Lali, Pak. Bukan enggak ngerti, lali. Ono piro ya? Akan dihitung mulai awal. Oh, ngitung sih. Ya, kadang lali. Iku sih dikatakan ustaz-ustaz sing biasa khotbah, kadang lali. Dan ini wong sing gak tau khotbah tambah gak ngerti. Ya. Dan kebanyakan orang-orang khotib Jumat, bukan semua nggih, rata-rata itu banyak yang gak ngerti tentang rukun dan syarat khotbah. Yang saya niki fakta, Pak. Niki fakta. Makanya kata guru saya, ya termasuk dawuh Kiai Fai Romli Njoso waktu ngaji kitab Fathul Qorib niku dawuh, sapa santri-santri Njoso, santri-santriku sing meneh khotib dadi khotib apa wae, iku beliau mewajibkan kudu faham syarat dan rukun menjadi khotib. Beliau niku, Pak. Sebab napa? Sah dan tidaknya khutbah tergantung khotibnya. Lek Jumatan ngoten. Makanya digawe ujian pondok, berapa rukun khutbah, syarat khutbah. Ya, niku digawe ujian. Makanya sadurunge boyong niku diutus, Pak, ten desa sebelah khutbah
sebelah khutbah, kono khutbah. Cek dilatih kendel, termasuk ditebuhi orang sama. Niku sadurunge boyong ana materi khutbah di kampung-kampung. Kudu gelem. Untung ya koncoku khutbah desa liya. Mari khutbah gak disangoni. Masih yo nganteni khotib latihan. Kula rejeki nganteni wong latihan khutbah bisa diamplopi. Oh, rejeki ya. Kemudian niki kedah niki. Lah kula matur monggo sinten sing alumni pondok, alumni pesantren, ayo ojo meneng, ayo sama-sama berjuang di masyarakat, ilmu ini digawe. Lek esok ngaji, yo ayo ndukung pengajian, ayo ndukung perjuangan. Sebab ilmu jenengan yang semula di pesantren ada hak-hak dari ilmu sampeyan untuk diterapkan dan diajarkan kepada masyarakat sampeyan. Ya ini makanya wong santri itu ono kewajiban liya sing arane nopo memanfaatkan ilmune dan juga meneruskan dakwah kiyaine. Makanya kalau ngaji pasti tawasul dumateng masayih Tebu Ireng, dumateng masayih Darul Ulum. Sebab kula niki alumni dua pesantren niku, Darul Ulum nggih Tebu Ireng Jombang. Adzan. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil amad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad